Halo sahabat Sanggar Babe, di edisi kali ini saya akan sedikit berbagi dan mungkin ini adalah salah satu bentuk di ranah edukasi dan berbagi kepada kawan-kawan untuk selalu giat dalam membaca, untuk selalu giat dalam menulis, dan tentu tidak kalah penting kita harus menjadi seorang literasi yang bijak, entah itu dalam ranah literasi digital, literasi menulis, literasi membaca, dan semua aspek-aspek kehidupan tentu harus kita kuasai untuk menjadi karakter yang kuat dalam diri kita. Dan kali ini mungkin sedikit berbagi terkait dengan bagaimana cara menulis puisi yang akan menjadi orientasi kita untuk menjadi diri kita yang damai. Dan kali ini saya akan berbagi tentang cara menulis puisi untuk healing. Seseorang wanita duduk sendirian di kamar yang temaram dengan cahaya lampu kuning yang hangat. Ia menatap buku catatan kosong, menggenggam pulpen dengan tangan yang gemetar ringam. Kamera mengambil dari sudut samping, menciptakan kesan hening dan reflektif. Dan tangan seseorang yang mulai menulis puisi di atas buku catatan lusuh. Nah, tadi merupakan salah satu bait yang saya tuliskan seperti narasi, tetapi dalam hal ini saya ingin menunjukkan bahwa proses menulis adalah bagaimana kita menuangkan dari seluruh panca indera kita yang akan kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Dan puisi bukan sekedar rangkaian kata indah, tapi puisi adalah tempat tersembunyi sekaligus tempat untuk mengungkapkan kata-kata yang tak sanggup diucapkan. Kata-kata dalam puisi itu bebas, seperti pada bait yang saya bacakan tadi. Itu adalah bentuk dari perasaan yang saya tuangkan melalui observasi dari mulai penglihatan, peraba, bahkan rasa yang timbul dari apa yang telah kita alami. Dan kata-kata puisi itu bebas, tak ada aturan yang memaksa, dan tak ada suara yang menuntut, karena hal yang paling penting dari sebuah tulisan adalah kejujuran. Dan kejujuran adalah langkah pertama untuk menuju pemulihan. Dan ketika kamu menulis puisi itu sendiri, kamu sedang menyusun ulang fragmen-fragmen emosi yang berantakan, objek-objek yang kamu lihat, dan kamu memberi nama dan rasa yang membingungkan, dan saat rasa itu punya nama, ia akan jadi lebih mudah dipahami, lebih mudah untuk dilepas. Dan ada beberapa mungkin bagian-bagian yang perlu kita diskusikan lanjutan adalah bahwa langkah menulis puisi untuk healing yang pertama adalah mulailah dari rasa, bukan kata. Tanyakan pada dirimu sendiri apa paling dominan yang kamu rasakan saat ini. Dan contohnya ketika kamu sedang sedih, marah, kecewa, hampa, ataupun rindu, mulailah dari sana. Jangan buru-buru kamu berimajinasi untuk menyusun diksi dan rima, tapi fokus pada emosi yang mentah. Tulis saja, biarkan kalimat aneh, tidak rapi, bahkan berantakan. Puisi healing karena bukan tentang keindahan atau estetika, tapi tentang bagaimana kita mengemas dengan kejujuran kita. Barulah selanjutnya kita gunakan imajinasi. Jangan cuma hanya bercerita. Contoh, daripada aku sedih sekali hari ini. Nah, cobalah kamu tuangkan dalam bentuk air mataku berjalan seperti anak kecil yang hilang arah di tengah pasar yang riuh. Nah, imajimu
akan membantumu untuk menyalurkan dan menghubungkan rasa dengan visual. Dan pembaca akan lebih mudah ikut merasakannya. Dan selanjutnya tulis dengan gaya surat rahasia. Nah, bayangkan puisi itu adalah surat yang hanya ingin kamu baca, tidak akan dikoreksi, tidak akan dinilai oleh kawan-kawan kamu, tapi disitulah kamu menulis dengan kejujuran yang lebih. Karena healing itu hanya bisa tumbuh di tanah kejujuran. Dan selanjutnya akhiri dengan harapan. Setiap luka butuh ruang, tapi juga butuh cahaya. Nah, cobalah akhiri puisimu dengan satu kalimat harapan. Sekecil apapun itu, karena harapan adalah jembatan antara hari ini dan hari esok. Dan puisi adalah terapi jiwa. Menulis puisi untuk healing bukan tentang kita menjadi seorang penyair, tapi tentang menjadi pendengar yang baik buat diri kita sendiri yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Ingat, jangan takut kata-katamu jelek. Jangan takut diksi dari rimamu tidak indah. Karena dalam puisi penyembuhan, tidak ada kata yang salah, tidak ada diksi rima yang berantakan, melainkan yang salah adalah memendam semua rasa sampai ia menggerogoti dari dalam. Dan mungkin puisi tidak akan kamu publikasi, tetapi itulah saksi perjalananmu untuk menjadi cukup dan berdamai buat dirimu sendiri.